Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Baik ikhwan wa akhwat, puji syukur kepada Allah yang mana kita di sini diberi kesempatan sampai pada pertemuan ke-18. Ya, diberikan istiqamah, diberikan nikmat menuntut ilmu di atas nikmat Islam dan iman tentunya. Sini kita perlu syukuri hal-hal seperti ini sebab kita bisa hadir kajian seperti ini bukan karena kehebatan kita, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena hal-hal yang sifatnya adalah diri kita gitu ya. Bukan sama sekali. Ini karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada bab ketiga ada di halaman 20. Halaman 20. Bab fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Ini bab ketiga dan bab terakhir. Bab terakhir dari mana Ustaz? Dari yang ini. Bisa antum melihat, kita sudah selesai af'ala, kita juga sudah selesai fa'ala. Maka sekarang kita waktunya membahas fa'ala. Bab terakhir dari thulathi mazid dengan tambahan satu huruf. Dan ini termasuk jenis kata kerja yang sering muncul teman-teman sekalian ya. Ya waktu itu sudah sempat tandai dengan tanda garis yang mana saja yang sering muncul kan ya. Pernah saya tunjukkan, kalau Anda menguasai kata kerja tersebut yang sering muncul, maka langsung belajar bahasa Arab jadi mudah. Ya, jadi yang sering muncul adalah yang dalam kotak oranye dan tanda hijau, itu pasti sering muncul. Sisanya ada sedikit lagi. Rata-rata bahasa Arab dari situ. Kita mulai dari fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Dimulai dari tasrif asli, atau tasrif asli ini tasrif pokok yang menjadi dasar utama dari pelajaran. Ya, kita mulai di sini dengan pengenalan tentunya fi'il madhi, fi'il mudhari' dan masdar. Selalu dimulai dari situ ya. Di sini berbunyi fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Sama konsep pembuatannya selalu kalau fi'il mudhari' cara membuatnya adalah fi'il madhinya yang tadinya fa'ala begini. Oke, ini fa'ala fi'il madhi. Jadi fi'il mudhari' itu teman-teman saya sering ulang dibuat dari fi'il madhi. Asal-usul fi'il mudhari' dari fi'il madhi. Gimana cara buatnya Ustadz? Caranya tinggal ditambahkan huruf mudhara'ah di awal dengan harokat dhammah sebelum akhir dikasrohkan. Selesai. Saya ulangi lagi, dua langkah ya. Tadinya fa'ala alias fi'il madhi. Untuk mengubahnya dari fi'il madhi menjadi fi'il mudhari', caranya sebagai berikut. Tuliskan fi'il madhi. Oke. Kemudian tambahkan huruf mudhara'ah. Di sini misalnya huruf ya. Lalu diberi dhammah. Yu. Sebelum akhir dikasrohkan, sisanya tetap harokatnya di situ. Maka jadi yufa'ilu. Karena akhiran fi'il mudhari' pasti dhammah. Kecuali ada yang mengubahnya. Ini ya konsepnya ya. Insyaallah sudah paham tentang konsepnya, pembuatannya. Kalau Anda paham konsep pembuatannya nanti, fi'il mudhari' semuanya modelnya kayak gini. Yang thulathi mazid dengan tambahan satu huruf, semuanya kayak gini. Af'ala juga begitu. Yuf'ilu. Anda perhatikan kesamaannya. Yuf'ilu, yufa'ilu, yufa'ilu. Depannya semuanya yu, sebelum akhir semuanya i. Sama ya. Jadi dia kembar semua. Tiga bentuk ini, bentuk mudhari'nya sama. Depannya dhammah, sebelum akhir kasrah. Huruf mudhara'ahnya dhammah, sebelum akhir kasrah. Yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu. Untuk masdar, selalu kita bilang kalau masdar, tidak ada cara membuatnya. Tapi dia sudah paten kayak gitu terus. Tidak ada cara membuatnya. Mufa'alatan. Bisa kalau dipikir cara pembuatannya bisa dijelaskan gitu. Tapi tidak penting. Sini yang penting kita tahu, oh ya, dia ada bentuk mufa'alatan. Di buku yang kita pelajari hanya versi yang mufa'alatan saja. Tidak disebut yang fi'alan dan fi'alan, ini tidak disebut. Tapi kita tambahkan kenapa? Agar antum bisa sesuai dengan standar ilmu sorof di Indonesia. Istilahnya kalau ditanding sama yang lulus pesantren, antum setara gitu ya kira-kira ya.
Walaupun nggak terlalu setara banget. Kalau di pesantren ada lebih dalamnya ya, yang tidak antum pelajari di materi-materi kedepannya ada. Nanti akan kita cuman kasih isyarat-isyarat saja karena pembahasannya terlalu rumit. Tapi kita kasih garis besarnya ntar. Cara cepat mudahnya. Dan itu nggak ada di buku. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Wa fi'alan wa fi'alan. Kita baca ini ya, sepaket ya. Madhi, mudhari', masdar. Masdarnya ada 3 bentuk. Boleh pilih salah satu. Begitu. Kita mulai dari fa'ala. 1, 2, 3. Dibaca. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan. Coba kita langsung praktekkan aja dengan contoh yang di buku. Contohnya apa Ustaz di buku? Misal yang wazan fa'ala ada banyak tuh. Misalnya jahada yang sering dipakai ya. Jihad, berjuang. Jihad di sini berjuang. Baik yang dalam peperangan atau di luar peperangan juga masuk kategori jihad. Jahada, kita coba praktekkan ya. Jahada yujahidu mujahadatan wajihadan wajihadan gitu ya. Kita praktekkan 1 2 3. Jahada yujahidu mujahadatan wajihadan wajihadan. Arti jahada itu apa Ustadz? Nanti dibilang radikal katanya. Enggak, jahada itu artinya bersungguh-sungguh, berjuang. Makanya kalau mujahadah, masdarnya, mujahadah itu antum sungguh-sungguh. Misal sungguh-sungguh dalam beribadah disebut dengan mujahadah dalam bahasa Arab. Bersungguh-sungguh dalam bekerja mencari nafkah, mujahadah. Bersungguh-sungguh dalam belajar, mujahadah. Mujahadah dengan jihad adalah bentuk masdar yang sama, ya, sama-sama masdar dari jahadah, berarti maknanya sama karena sama-sama masdar. Ini agar antum terbuka pikirannya bahwa jihad tidak selamanya perang. Contohnya dalam Al-Quran, wajahidhum jihadan kabira. Saya lupa teksnya ya. Wajahidhum jihadan kabira atau gimana di Al-Quran itu. Antum cek tafsirnya. Yang dimaksud adalah dengan ilmu. Itu di antaranya ya. Silakan antum cek di tafsirnya. Wajahidhum jihadan kabira. Baik, kita langsung lanjutkan. Tidak usah terlalu panjang. Biar antum ngerti juga. Kalau antum tahu bahasa Arab, antum tahu pemahaman Islam yang benar, maka antum ngerti banyak hal. Yang selama ini misalnya masih antum ragu, bingung. Ini apa maksudnya Ustaz? Kalau antum paham maksudnya, maka Masya Allah. Langsung. Ini. Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Wajahidhum bihi jihadan kabira, yakni bil Qur'an. Dilawan dengan Al-Quran. Tafsirannya. Ini antum cek di tafsir Ibnu Katsir ada. Dilawan dengan, jihadnya adalah dengan Al-Quran. Maksud dengan Al-Quran apa? Hujjah. Penegakan hujjah. Penegakan hujjah. Berarti dengan ilmu. Makanya menuntut ilmu termasuk jihad. Kita lanjutkan ya. Fahuwa mufa'ilun wa dhaka mufa'alun. Coba baca. Fahuwa mufa'ilun wa dhaka mufa'alun. Oke. Berarti kalau pakai jahada jadi gimana? Fahuwa mujahidun. Terus. Wa dhaka mujahadun. Ya. Terus kita lanjutkan. Fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun. Ucapkan. Mufa'alun. Bagus. Kalau pakai jahid gimana jadinya? 1 2 3. Jahid la tujahid mujahadun mujahadun. Nih, sambil saya juga cek di tafsir yang lain, di tafsir Abis Su'ud. Maksud daripada wajahidhum bihi jihadan kabira, ay berjuanglah kamu dalam berdakwah dan menegakkan kebenaran. Dihitung jihad. Orang yang berdakwah
mengajak orang kepada kebaikan Islam, dihitung jihad. Atau dengan Al-Quran yang dimaksud, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan isi pesan Al-Quran. Nah, ini adalah kabar gembira buat antum semua yang sekarang berniat ikhlas dalam menuntut ilmu untuk menegakkan kebenaran Allah, untuk menyampaikan Islam kepada orang dengan keilmuan. Antum kalau niatnya seperti itu, antum kategori yang dimasukkan dalam ayat ini tadi, semoganya. Gitu ya. Ini ada di tafsir Abi Su'ud rahimahullah. Kita lanjutkan. Sekarang coba kita baca dari awal. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan sampai akhir. Mufa'alun, mufa'alun. Ya. Kita baca. 1, 2, 3. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan fahuwa mufa'ilun wa dhaka mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun. Antum kalau renungi mirip enggak dengan yang di atasnya? Yang di atas pakai tasdid ya, yang di sini tinggal dipanjangkan. Antum perhatikan. Fahuwa mufa'ilun dengan fahuwa mufa'ilun. Makanya antum jadi lebih gampang ngafalin yang ini karena yang sebelumnya sudah belajar. Fahuwa mufa'ilun wa dzaka mufa'alun. Berarti tasdidnya diganti dengan huruf panjang, yaitu alif. Fahuwa mufa'ilun. Mirip dengan di atasnya, antum perhatikan. Sama aja. Fa'il la tufa'il. Berarti bawahnya fa'il la tufa'il. Cuman beda satunya tasdid, satunya huruf mat. Begitu ya. Sekarang coba kita praktekkan dengan jahada dari kanan ke kiri sambil lihat buku saja. 1, 2, 3. Jahada yujahidu mujahadatan. Terus wajihadan wajihadan fahuwa mujahidun wadaka mujahadun jahid la yujahid mujahadun mujahid. Ini sambil saya menambah semangat antum juga dengan ayat jahid tadi ya. Di dalam Al-Quran berbunyi wajahidhum. Berjihadlah kamu terhadap orang kafir tadi. Bihi. Bihi, dhamir hi di sini artinya kembali kepada Al-Quran. Jihadan kabira, dengan jihad yang amat besar. Disebut sebagai jihad yang amat besar teman-teman sekalian. Wajahidhum bihi jihadan kabira. Di sini yang dimaksud adalah kamu berjihadlah dengan bihi, dengan Al-Quran. Menegakkan dakwah, menegakkan keilmuan, menebarkan pesan-pesan Islam. Wajahidhum bihi jihadan kabira, ini diantara dalil bahwasanya jihad tidak selalu perang. Sebab tujuan dari jihad adalah menegakkan kalimatullah, kalimatnya Allah. Jika dia bisa tegak dengan pena, juga dilakukan. Begitu ya. Apalagi dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tidak boleh berjihad kecuali di belakang imam yang adil, yang resmi. Imam yang resmi. Bukan sembarang orang mengajak jihad. Seperti yang dilakukan kelompok-kelompok yang menyempal dari Islam, yang itu adalah Islam berlepas diri dari tindakan-tindakan mereka. Tindakan-tindakan radikal, melakukan gerakan jihad tanpa atas perintah dari pemerintah yang sah. Itu tidak boleh. Ya, teman-teman sekalian, ini saya tekankan sekali lagi supaya tidak ada salah dalam memahami. Banyaklah belajar, banyaklah menuntut ilmu agar tahu bagaimana Islam sebenarnya. Kita lihat pada contoh-contoh jahada. Ini contohnya tadi ya, dari fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan. Kita lanjutkan sekarang dengan contoh yang lain. Ada sa'ada, membantu. Ada khataba, berkhutbah. Ada syawara, bermusyawarah. Ada qatala, berperang. Antum ingat tak qatala ini? Dari apa mujarradnya? Qatala. Qatala ini apa mujarradnya? Versi sulasi mujarrad apa? Qatala. Qatala. Apa arti qatala? Bunuh. Membunuh. Ketika dia dipanjangkan artinya bukan membunuh, tapi apa?
Qatala, Saling. berperang, memerangi. Perang. Beda, memerangi dengan membunuh itu beda, teman-teman. Walaupun dalam peperangan ada pembunuhan, pasti. Tapi berbeda dua hal ini. Gitu ya. Kita lanjut, ada nafaqa, munafik, safara, berpergian, safar. Doroba, saling pukul, nadhara, saling lihat, sabara, bersabar, tapi ada tingkatannya, bukan sekedar sabara, tapi sabara. Ini kalau di dalam ayat Al-Quran ada yang tahu? Ya ayyuhalladzina amanu sbiru. Terus apa? Rabitu. Wasabiru. Warabitu. Wattaqullah. La'allakum tuflihun. Perintah semua itu ada 4. Di akhir surat apa itu? Surat Ali Imran ya? Betul nggak? Surat Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanu sbiru, bersabarlah. Wasabiru, perkuatlah sabar tadi. Ada maknanya, silakan dilihat di tafsirnya. Lebih dalam lagi dari sekedar sabar biasa. Warabitu dan ribat. Ribat itu kalau dalam peperangan dia tinggal di Berjaga-jaga. tempat-tempat berjaga, posko-posko. Warabitu, ribat, murabatah. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Jadi ini di antara makna, nanti Anda akan dalami. Bedanya apa Ustaz kalau pakai fa'ala dengan fa'ala? Kita akan jelaskan sebentar lagi. Seperti perbedaan menggunakan sabara dengan kata sabara biasa. Dalamnya makna Al-Quran antum bisa cek di ayat itu agar antum tahu perbedaan dua wazan ini. Ya ayyuhalladzina amanu sbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya, ini hiduplah ilmu sorof ini kalau dikaitkan dengan ayat-ayat Quran, apalagi dengan kehidupan kita sehari-hari, hidupnya. Saya sarankan juga demikian kalau antum ajarkan kepada murid-murid. Tapi tidak sembarangan membahas hal-hal yang antum tidak punya ilmu tentangnya, maka tidak boleh. Kalau ada ilmunya, bahas ke situ, kaitkan dengan hal tersebut, tapi tidak sembarangan orang melakukannya. Kita lanjut keterangan. Bentuk masdar dari wazan, ini tulisannya wajan itu ya, salah itu. Bukan wajan, wajan buat masak. Wazan fa'ala ada 3 bentuk, yaitu bisa mujahadah, bisa jihad, bisa jihadan. Seperti yang tadi kita sebutkan ya, ada 3. Bisa 3-tiganya, semuanya bermakna yang sama. Yaitu usaha sungguh-sungguh. Jihad itu bersungguh-sungguh, berjuang, melawan sesuatu. Misalnya. Kita lanjut catatan. Tapi tetap teman-teman diingat bahwa syariat jihad tetap ada. Jadi kita bilang bahwa jihad bisa bermakna menuntut ilmu, bukan berarti udah berarti dihapus syariat jihad, tidak ada lagi. Tidak. Syariat jihad tetap relevan sepanjang zaman dan sepanjang waktu, tetap ada. Sebab Al-Quran adalah hukum yang tetap harus ditegakkan dari awal Rasul diutus sampai akhir zaman, tetap berlaku hukumnya. Tidak berlaku di zaman Rasul saja. Tapi masalahnya adalah penerapannya, tidak semua orang melakukan, ada yang bertugas di situ dan ada yang tidak bertugas. Catatan, cara membentuk fi'il amr dari bab ini adalah diambil dari fi'il mudhari'. Ini sama ya seperti saya jelaskan sebelumnya, fi'il mudhari'nya. Tadi kata, apa fi'il mudhari'nya diubah dari fi'il madhi. Kita tulis dulu. Fa'ala, ini fi'il madhi. Gimana cara buat fi'il mudhari'nya? Letakkan Ya. huruf mudhara'ah di awal, diharokati apa? Dom. Domah. Sebelum akhir dia apa kan? Kasroh. Kasroh. Yufa'ilu. Baik. Apa yang dilakukan ketika fi'il mudhari' mau diubah jadi fi'il amr? Karena 3 serangkai. Ini fi'il ya, diingat baik-baik. Kata kerja itu 3. Madhi, mudhari', amr. Lalu 3 serangkai ini. Sisanya adalah perubahannya saja. Yufa'ilu. Kita ubah jadi fi'il amr. Bagaimana? Langkah yang selalu saya bilang. Huruf pertama diapakan? Dibuang. Sebelum akhir. Kok sebelum akhir? Yang akhir diapakan? Disukunkan. Selesai. Itu aja. Seperti perkataan pengarang. Huruf mudhara'ahnya dibuang. Pas akhir disukunkan. Maka yujahidu jadi jahid. Kok bisa? Huruf ya dibuang. Yang di depan. Huruf pertama dibuang. Huruf akhir disukunkan. Maka jadi jahid. Perintah. Yuqatilu jadi qatil. Qatil. Begitu teman-teman ya. Ini adalah penjelasan daripada cara membentuk fi'il amr. Baik, kita coba praktekkan lagi biar ingat ya. Fa'ala yufa'ilu, tapi pakai bentuk yang lain. Selain dari jahada, ada kata
membantu. Bentar, saya cari yang sering di Indonesia apa ya? Ini, syawara. Ini sering di Indonesia ya. Syawara, bermusyawarah. Coba kita ubah tasrif. Ini adalah satu dari sila, Pancasila itu. Ada kata-kata ini. Ada kata ini. Eratnya bahasa Indonesia dengan bahasa Arab terbukti dari kata berikut. Coba kita praktikkan. Syawara. Ya, kita praktikkan. 1, 2, 3. Syawara yushawiru musyawaratan washiwaran washiwaran fahuwa musyawirun wadhaka musyawarun syawir la tusyawir musyawarun musyawarun. Baik, Ustadz kok saya sulit masih tidak bisa. Saran saya yang ini, halaman ini di print. Satu halaman aja, kalau di print dipercetakan Rp500. Insya Allah semua orang di sini punya Rp500. Pergi print cetak ini. Betul ya? Atau 1.000 lah, anggap Rp1.000 di daerah antum misalnya. Di print teman-teman. Ini di print. Kalau tidak ada, Ustadz tidak ada printer. Ditulis tangan. Ditulis tangan. Ini saya ceritakan dulu waktu saya di Yaman. Di Yaman dulu teman-teman saya sangat fakir miskin. Orang-orang Yamannya ya. Sangat fakir miskin. Teman-teman saya itu cuma punya di kamarnya cuma punya 2 baju atau 3 baju. Jadi kalau satu baju dicuci, satu baju dipakai. Dan ini banyak teman-teman saya seperti ini. Tidak punya uang. Mereka tidak punya uang untuk beli buku. Jangan beli buku, beli baju aja tidak muat. Tidak punya ya, cuma punya 2 baju, 3 baju. Barangnya kalau dikumpulkan untuk pergi ke pondok pesantren cuma segini. Sebungkus lebih besar ukuran tote bag itu antum kalau pergi belanja, lebih besar ukuran belanja antum di supermarket daripada barang bawaan teman saya untuk pondok 1 tahun 2 tahun. Teman-teman saya bukan 1 orang, banyak orang-orang Yaman kayak gitu. Miskinnya mereka tapi membawa keberkahan. Apa yang mereka lakukan? Kajian-kajian di sana itu kitabnya banyak yang dikaji. Yang mereka punya cuman buku tulis dan pena. Syekhnya mau bacakan Sahih Bukhari, dia catat Sahih Bukhari. Ditulis Sahih Bukhari. Ilmunya mereka kemudian hafal. Sahih Bukhari di hafalan mereka. Yang orang-orang Indonesia punya uang beli buku Sahih Bukhari. Hafalannya tidak ada, karena punya bukunya aja. Nanti nyari halaman berapa. Orang Yaman mau ditanya, ini hadis Sahih Bukhari tentang ini apa? Dia langsung ingat tahu. Berkahnya kefakiran, berkahnya kemiskinan, berkahnya mereka berjuang. Nyatat. Gak punya uang untuk beli buku mereka. Apa yang mereka lakukan? Catat. Sahih Bukhari dicatat. Dari mulut Syekh. Syekh mengucapkan haddatsana fulan, haddatsana fulan, haddatsana fulan. Dicatat. Itu dulu teman-teman saya di Yaman. Seperti itu. Tidak ada saya temukan itu di Indonesia. Di Indonesia pondok pesantren mewah semua ya. Dicucikan bajunya. Ada AC. Tempat tidurnya enak. Di sana tidak ada seperti itu. Tapi justru keberkahan muncul dari sana. Masya Allah. Setiap hari Jumat yang berangkat ratusan. Murid-murid Syekh itu yang berangkat ratusan untuk berkhutbah di mana-mana. Di masjid-masjid. Berangkat. Tersebar kemana-mana. Itu tidak ada di Indonesia. Ada pesantren. Setiap Jumat. Santri-santrinya berangkat berkhutbah di masjid-masjid. Tidak ada di Indonesia. Mana ada di sana. Begitu berkahnya dakwah. Iya, man. Kita lanjut ya. Sekarang cerita-cerita gini habisin waktu nanti. Kita langsung lanjut. Tasrif far'i. Tasrif far'i ini adalah tasrif cabang. Berarti cabang dari yang tadi-tadi semuanya dicabang satu-satu. Fi'il madinya dicabang, fi'il mudhari' dicabang, semua dicabang ya. Dan ini semuanya sama saja seperti yang antum pelajari sebelum-sebelumnya, tidak berbeda. Coba kita baca saja ya versi fi'il madi dengan dhamir-dhamir huwa huma hum dan kawan-kawan. Kita mulai 1 2 3. Fa'ala Fa'ala. fa'ala fa'alu terus fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum terus fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna. Sama aja ya. Kita lanjut fi'il mudhari'nya.
Kalau fi'il mudhari' juga perhatikan belakang-belakangnya itu yang saya tandai berwarna itu yang paling penting untuk dilihat. Kita mulai 1 2 3. Yufa'ilu, yufa'ilani, yufa'iluna. Terus yufa'ilu, yufa'ilani, yufa'iluna. Terus tufa'ilu, yufa'ilani, yufa'iluna, tufa'ilina, yufa'ilani, yufa'ilna, ufa'ilu, ufa'ilu. Oke. Baik, kita lanjutkan. Kalau yang lainnya, yang isim-isim itu adalah cukup dibedakan apa? Masih ingat tidak? Mufrad, terus apa? Musanna, jama. Udah gitu aja. Semuanya sama nanti. Ini terulang ya, tasrif far'i ini terulang terus. Semuanya konsepnya sama aja. Tasrif far'i. Sedangkan tasrif asli ini yang berbeda-beda tiap wazan atau tiap bab. Sebutnya ini bab ya. Bab ke-1, bab kedua, bab ketiga, kayak gitu disebut bab. Bab fa'ala, bab fa'ala, bab af'ala, itu penamaannya ya. Tidak disebut wazan lagi. Disebut bab. Kenapa disebut bab? Karena dia satu pintu, banyak isinya. Bukan satu wazan. Kalau wazan itu cuma satu. Fa'ala gitu aja. Tapi kalau bab, semua satu rangkai. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan. Nah ini semua adalah serangkai. Begitu ya. Disebut dengan bab. Kita lanjut. Kalau tadi ya itu sama aja. Mufa'ilun, mufa'ilani, mufa'ilun. Seperti konsep yang sebelumnya. Satu laki-laki, dua laki-laki, jamak laki-laki. Satu perempuan, dua perempuan, jamak perempuan gitu ya. Iya Rizky, ada yang mau ditanyakan? Itu yang fi'il mudhari'nya tuh fa'ilunanya emang 2, Ustaz. Yang mana itu? Fi'il mudhari', Ustaz. Ada salah tadi ya kayaknya ya? Nggak fokus Iya. lihat. Oh Yang iya, kedua, salah ini. Yufa'ilna ini salah ya? Salah. Di sini, betul. Terima kasih koreksinya ini. Ini harusnya gimana? Yufa. Ayo, teman-teman. Harusnya apa itu kalau hunna? Yufa'ilna. Betul. Karena untuk hunna. Itu salah ya, dikoreksi bukunya. Yufa'ilna. Bagus, Rizky. Jeli melihat ya. Isim fa'il, kita praktekkan bacanya saja ya. 1, 2, 3. Mufa'ilun, fa'ilani, mufa'iluna. Terus mufa'ilatun, mufa'ilatani, mufa'ilani. Kita ubah jadi kata sa'ada, artinya membantu. Kita praktekkan ya. 1, 2, 3. Musa'idun, musa'idani, musa'iduna. Terus perempuan, musa'idatun, musa'idatani, musa'idatun. Oke. Mudah teman-teman sekalian, Masya Allah mudah. Isim maf'ul sama konsepnya juga, tapi kali ini sebelum akhir difathahkan. Kita coba kata tadi syawara ya, bermusyawarah. Dalam permusyawaratan perwakilan. Bahasa Arab adalah sudah masuk ke dalam roh-roh Indonesia. Bahasa Indonesia tidak bisa dilepas dari bahasa Arab. Sehingga tuduhan-tuduhan yang mengatakan bahwa semakin ke Arab-Araban adalah semakin tidak Indonesia adalah hal yang sangat salah. Sebab dia tidak belajar sejarah. Indonesia kalau tanpa bahasa Arab tidak ada bahasa Indonesia. Ribuan kosakata hilang. Saya bilang ya, saya tekankan. Ribuan kosakata bahasa Indonesia hilang tanpa bahasa Arab. Yuk, kita sekarang ismul maf'ul mufa'alun ya. Kita praktekkan dengan kata syawara. Kita mulai. 1, 2, 3. Musyawarun, musyawarani, musyawaruna, musyawaratun, musyawaratani, musyawaratan. Bagus sekali. Ustadz, kok tadi Anda lihat misalnya ada yang bertanya gini ya. Kebetulan tapi tidak ada yang bertanya ini.
Tadi kok masdar mimi di fa'ala nggak ada di tabel itu. Jadi teman-teman, khusus untuk untuk fa'ala tidak punya masdar mimi. Oleh karenanya para ulama mendefinisikan masdar mimi, di antaranya dalam definisinya dikatakan selain mufa'alah. Maka kata mufa'alah di sini termasuk jenis masdar yang bukan mimi walaupun diawali huruf mim. Entah alasannya kenapa, tapi seperti itu disampaikan di ilmu syarah. Terlalu tinggi pembahasannya bagi sebagian antum, tidak usah terlalu dipikirkan. Kita lanjut, fi'il amr. Fi'il amr, kita praktekkan aja, baca ya. Fa'il, fa'ila, fa'ilu. Oke, kita baca 1, 2, 3. Fa'il, fa'ila, fa'ilu, fa'ili, fa'ila, fa'ilna. Lama-lama hafal ini, lama-lama. Terbiasa antum lama-lama ini. Kalau sering dibaca begini, lama-lama hafal. Makanya nanti kalau sudah lulus, Ustadz kalau sudah lulus terus nanti gimana? Saya takut lupa, nak belajar lagi. Lanjutkan dengan Al-Quran antum. Semakin antum sering dengan Al-Quran, semakin lengket bahasa Arab. Hari-hari antum dengan Al-Quran, lengket dan bahasa Arab antum insya Allah. Kayak saya bilang, Al-Qurannya tadi pakai terjemah perkata, agar bisa menentukan ini fi'il amr, fi'il nahi, atau apa gitu. Kita sekarang ubah fa'il ini menjadi dari kata sabara. Oke? Agar sesuai dengan ayatnya ya. Kita tes. Sabara. Jadi fi'il amr. 1, 2, 3. Sabir. Sabira. Sabiru. Terus sabirin. Sabira. Sabirna. Itu tadi ya ayatnya. Isbiru wasabiru warabitu. Kita praktekkan lagi sekarang pakai rabata tadi, warabitu di Al-Qur'an ya. 1, 2, 3 dari kata rabata. Rabit, rabita, rabitu, betul. Rabitin, rabitat, rabitna. Masya Allah. Ya, itu ya prakteknya. Mudah sekali insya Allah. Kita lanjut berikutnya, sisanya itu sama-sama semua, tidak beda ya teman-teman sekalian. Tinggal yang versi majhul Ustadz, jarang kita praktek versi majhul. Oke, versi majhul entar kalau ada sisa waktu kita praktek versi majhul ya. Versi majhul itu konsepnya sama aja semuanya, yaitu apa? Awalannya kalau fi'il madhi di Sukun, dhammahkan, didomah. sebelum akhir di asrohkan. Ini rumusnya, 2 rumus aja. Kalau versi mudhari' gimana? Huruf pertama di Doma, sebelum akhir di fathahkan. Selesai, hafalkan itu aja. Fu'ila dan yufa'alu kalau mau dihafalkan. Sebenarnya nggak perlu dihafalkan, cukup tahu rumusnya, udah tahu cara buatnya. Cukup tahu rumus, nanti tinggal dibiasakan. Baik, versi fi'il nahi sama aja ya teman-teman ya, tidak perlu kita baca, antum sudah tahu, la tufa'il, la tufa'ila, la tufa'ilu, sama aja. La tufa'ili, la tufa'ila, la tufa'ilna. Sama dengan versi fi'il amr, mirip dengan fi'il mudhari' juga. Kita langsung lanjutkan saja, isim zaman isim makan juga sudah sama aja. Kita masuk pada pembahasan faedah-faedah makna-makna dari bab-bab fa'ala. Ya, manfaatnya apa saja. Karena sudah 30 menit, jadi memang saya bagi sekarang begitu ya. Penjelasan awal ini 30 menit maksimal, lalu penjelasan makna-makna 30 menit, lalu latihan 30 menit. Agar seimbang sekarang ya. Kalau sebelum-sebelumnya masih ada timpang sebelah. Sekarang biar seimbang, biar waktunya cukup ya. Fawaid bab fa'ala. Manfaatnya apa saja dari fa'ala ini? Di antaranya, untuk menunjukkan musyarakah. Apa itu musyarakah? Musyarakah adalah bermakna dalam bahasa Indonesia kita biasa sebut saling. saling. Mudah ya? Saling. Di situ disebut bersekutu. Ya bolehlah bersekutu. Perserikatan. Serikatan itu dari bahasa Indonesia, dari bahasa Arab nih, perserikatan. Atau organisasi serikat Islam itu dari bahasa Arab, syarikah. Serikat Islam dulu ya. Doroba, doroba. Doroba memukul, doroba saling memukul.
Paham ya kira-kira ya? Fa'ala biasa doroba ini. Fa'ala. Ketika jadi fa'ala bermakna saling memukul. Doroba. Berarti terjadi antara dua Fa'ala. orang atau dua pihak. Ada dua pihak saling memukul. Kalau doroba satu pihak saja. Fulan memukul fulan. Doroba Muhammadun, jangan Muhammadun. Doroba Zaidun Aliyan misalnya. Begitu ya. Kalau doroba gimana Ustaz? Di sini sayangnya ada dikasih contoh ya. Misalnya mungkin doroba at-taliban. Dua murid saling memukul misalnya gitu. Nadhara melihat. Nadhara saling Saling melihat. Di antara maknanya ini. Ada makna yang lain. Ini adalah makna yang paling gampang yaitu bermakna saling. Dan ini ada contoh-contoh yang lain sebenarnya ya. Kita lanjutkan. Berikutnya, kita cukup dengan contoh di buku saja dulu. Atau terkadang menunjukkan satu. Qad yakunu lil wahid. Maksudnya di sini menunjukkan bahwa ini terjadi dari satu pihak saja. Kadang menunjukkan seorang di situ disebut ya. Dari satu pihak. Ya, bentar yang pertanyaan ya. Kita fokus dulu di sini. Hanya dari satu pihak. Menunjukkan seorang maksudnya di sini satu pihak, bukan dua pihak ya. Misal, aqabtul lissa, aku menghukum, menyiksa di sini, menghukum pencuri. Atau qatalahumullah. Semoga Allah membinasakan mereka. Memerangi mereka. Itu diartikan membunuh. Ya, biasa diarti memerangi, membinasakan. Ini adalah doa untuk memberikan keburukan. Biasanya qatalahumullahu anna yu'fakun. Di Al-Qur'an dicek ya. Disebutkan setelah sifat-sifat orang kafir misalnya. Tindakan-tindakan orang kafir. Kemudian Allah menambahkan perkataan qatalahumullah. Semoga Allah membinasakan mereka. Memerangi mereka. Ancaman Allah berikan di situ. Jadi di sini ada yang versi saling dari dua pihak, ada yang cukup dari satu pihak saja juga bisa. Tidak harus dua pihak. Atau litakthir menunjukkan banyak. Ini mirip dengan versi fa'ala sebelumnya ya, yaitu menunjukkan banyak. Kalau tadi ini satu pihak, ya ini menunjukkan banyak, berulang-ulang. Banyak di sini maksudnya bisa juga berkali-kali atau banyak. Tidak harus berkali-kali juga. Misalnya di sini wallahu yudha'ifu liman yasha. Yakni yudha'ifu di sini melipat gandakan. Melipat gandakan berkali-kali. Lebih dalam dari kata yudha'ifu di situ misalnya. Yudha'ifu katsiran karena di sini katanya yudha'ifu katsiran, makna dari yudha'ifu. Udah melipat gandakan berkali-kali lagi. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Itu diantara kerahmatan Allah. Kalau perbuatan dosa dibalas setimpal. Tapi kalau kebaikan dibalas berkali-kali lipat sampai ratusan kali lipat. Istilah antum beli harga barang aslinya 1 juta, antum beli 10 kali lipat. Mahal jadi 10 juta dong. Apalagi berniaga dengan Allah. Berbisnis dengan Allah. Lipat gandanya lebih banyak lagi. Kita lanjut yang keempat. Bima'nal fi'lil mujarrad. Ini makna yang sama dengan fi'il mujarrad. Maksudnya berarti ya sama dengan versi mujarradnya. Versi mujarrad. Misal safartu sama dengan kata safartu. Ini versi mujarrad safaro. Ini versi mazid safaro. Sama-sama berarti safar pergi jauh. Jadi tidak ada bedanya. Atau barakallahu fika di situ. Jadi dari kata baraka. Jadi perkataan pengarangnya di sini dipahaminya seperti itu walaupun tidak disebut. Ini di antara maknanya. Sebelum kita lanjut ke makna-makna yang lain, di sini ada pertanyaan mudhari' lil majhul dhamir hunna salah ya. Sama madil majhul dhamir huma. Baik, coba kita cek ya. Di versi yang majhul tadi ada salah yang hunna. Betul, yang hunna salah ya. Dikoreksi, harusnya yufa'alna. Harusnya yufa'alna dan juga
Madi lil majhul dhamir huma. Fu'ila, harusnya bukan fu'ala tapi fu'ila. Terima kasih koreksinya dari Hamzah ya. Alhamdulillah dikoreksi. Terima kasih yang sudah mengkoreksi ya, karena kita tidak sempat baca. Baik, makna yang selanjutnya masih ada dua lagi, yaitu ada yang memiliki makna dengan wazan af'ala. Sama dengan makna wazan af'ala yang menunjukkan muta'addi. Maksudnya muta'addi adalah apa? Memiliki, masih ingat yang muta'addi artinya? Memiliki apa? Objek. Objek. Muta'addi artinya memiliki objek. Dia memiliki makna af'ala yang sama dalam bentuk af'alanya. Misal, contoh, ba'attus syarira sama dengan aba'attuhu. Jadi ini apa versi ba'attu? Polosnya. Ba'ada. Da. Makna ba'ada dalam bahasa Indonesia apa? Jauh. Membuat. Jauh. Jauh. Menjauhkan. Masih ingat ya? Arti muta'addi selalu saya bilang membuat. Membuat keluar, membuat masuk, membuat besar, membuat kecil, membuat dekat, membuat jauh, dan seterusnya. Itu kan arti muta'addi. Kemudian, ba'ada di sini sama dia sebenarnya dengan makna aba'ada. Wazan fa'ala memiliki makna yang sama dengan af'ala, yaitu sama-sama muta'addi. Di sini diartikan membuat jauh, menjauhkan. Asyarir orang yang jahat. Menjauhkan. Ba'ada, aba'ada. Sama. Jadi kita punya ada 5 makna sementara ini dan nanti ada yang ke-6. Yang paling gampang yang pertama ini. Karena dia khusus miliknya fa'ala. Saling bersekutu. Saling terjadi saling antara satu dengan yang lain. Saling memukul atau saling membantu. Awana yu'awinu misal. Saling membantu. Atau contoh-contoh yang lain. Kebetulan di sini hanya disebut 2. Ada yang satu pihak, ada yang menunjukkan berkali-kali atau banyak, ada yang menunjukkan makna yang sama dengan mujarrad, versi mujarradnya, dengan versi mazidnya sama. Contoh safara dengan safara sama artinya. Atau dia memiliki makna yang sama dengan af'ala, menunjukkan memiliki objek muta'addi. Yang terakhir, ini ada lagi. Afa dengan a'fa sama artinya. Afa ini dari fa'ala juga. Sama dengan af'ala yaitu a'fa. Apa artinya? Sama-sama apa? Di situ diartikan menyelamatkan ya. Ada ini di doa-doa zikir pagi petang. Ada yang tahu? Ada yang tahu kalau baca doa zikir pagi? Bagus Pak Yayan. Allahumma afini fi badani. Kita ucapkan sehari-hari dalam bahasa Indonesia. Ada yang tahu? Saya sehat wal afiat. Afiat itu artinya apa? Selamat. Saya sehat dan selamat. Allahumma afini fi badani. Yang punya penyakit, rutinkan doa ini pagi dan petang. Sebab doa ini untuk menyelamatkan dari penyakit. Penyelamatan ya. Afa sama dengan a'fa, menyelamatkan. Allahumma afini fi badani. Kita ucapkan aja. Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah saya sehat wal afiat. Afiat dari kata afa dengan wazan fa'ala. Lanjut yang terakhir, mualah. Mualah artinya menunjukkan, di situ diartikan terus-menerus. Sebenarnya arti dari mualah itu yang lebih tepat adalah sinambung. Ya boleh terus-menerus, maksudnya adalah ada kesinambungan. Ini biasa dipelajari di ilmu fikih yang disebut dengan rukun, di antaranya termasuk rukun dari wudhu misalnya, sinambung. Maksudnya gimana? Tidak boleh anggota tubuh satu yang wajib itu kering, terus baru memulai anggota tubuh yang selanjutnya. Misal Anda udah cuci muka, terus ditinggal ngapain, baru lanjut cuci tangannya waktu wudhu. Kan tidak boleh ya. Ini adalah di antara rukun antum pelajari di ilmu fikih. Ada kesinambungan. Habis melakukan satu, lanjut yang lain. Itu namanya mualah.
Atau bisa diartikan juga terus-menerus seperti kata pengarang di sini. Contohnya tala'tul kitabah. Aku membaca. Mutala'ah itu menelaah. Mutala'ah, tala'ah ini nanti versi masdarnya apa? Mufa'alatun. Berarti apa jadinya? Mufa'alatun. Apa jadinya? Tala'ah. Masdarnya. Muto. Mutala'atun. Diserap ke bahasa Indonesia jadi apa? Tolak. Telaah. Menelaah. Bahasa Indonesia lagi-lagi ketemu lagi ya. Banyak kosakata bahasa Indonesia sama dengan bahasa Arab. Makanya kapan-kapan saya ingin ngarang kamus khusus bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Arab dikumpulkan jadi satu. Biar orang belajar bahasa Arab langsung tinggal lihat itu. Karena ternyata banyak yang sama dengan bahasa kita. Mutala'ah, telaah. Menelaah berarti dia baca terus. Bukan sekedar baca ya. Dia lihat terus dibaca lagi. Ini namanya mutala'atul kitab. Berarti ada 6. Nah, lagi-lagi selalu dibilang oleh pengarang keterangan. Tekankan selalu ya. Gimana cara menentukan? Tadi ada 6 jenis makna dari fa'ala. Yang mana yang kita pilih, maka harus dilihat apa pertama? Lalu saya bilang ke langkah pertama apa? Kamus. Dilihat dulu ke kamus. Yang kedua, kamus ini tentu kamusnya yang ada contohnya. Kalau versi kamus Arab Indonesia yang ada contohnya itu Al-Munawwir. Itu pakai metode Arab ke Arab. Dia ada contohnya, dikasih contoh. Nah, Anda lihat contohnya gimana? Dipakai untuk apa kata tersebut? Karena sebab satu kata bisa dipakai lebih dari beberapa contoh. Bisa makna-maknanya bermacam-macam. Contoh dari ada kata nadhara, artinya saling melihat. Tapi dalam konteks yang lain, nadhara bisa berarti saling bertukar pikiran atau saling berdebat. Tergantung apa konteksnya. Jadi teman-teman sekalian, terkadang satu kata ini bisa beragam maknanya. Bisa lebih dari satu. Salah satunya contoh tadi, nadhara, bisa saling melihat, bisa saling berdebat. Ini, kemudian di sini, langkah kedua selain dari kamus apa? Kita bilang selalu siyak. Apa itu siyak? Konteks dan narasi. Atau Antum bisa bahasakan dengan bahasa sekarang disebut dengan framing. Framing itu pengarahan, diarahkan kemana nih? Kata-katanya. Framing ya. Tak tahu saya istilah orang zaman sekarang deh, framing atau apa gitu. Ya seperti itu. Untuk menentukan yang mana harus dilihat dua langkah ini. Kamus dan siyak. Baru Anda tentukan. Tapi kebanyakannya nanti ketemu dengan yang pertama ini. Paling sering ya. Di antaranya yang paling sering yang pertama ini. Musyarakah. Terjadi saling. Ini paling sering. Atau contoh paling mudah dari sini. Yang musyarakah menunjukkan saling. Saling memukul, saling melihat, saling membantu, saling bermusyawarah. Misalnya juga bisa diartikan begitu ya. Saling menipu, saling berjabat tangan. Itu ada sofaha. Sofaha, saling berjabat tangan. Baik. Kita lanjutkan sekarang dengan mentasrif kata-kata berikut ini. Ya, diubah ke dalam bentuk-bentuk yang tadi sudah kita pelajari. Untuk arti-artinya, Ustaz. Baik, untuk arti-artinya syawara, apa tadi artinya? Berunding, musyawarah. Berunding, bermusyawarah. Saling berunding. Ba'ada. Apa ba'ada tadi? Saling menjauh. Menjauhkan. Atau mungkin saling menjauh kalau misalnya ada di kamus, dicek lagi. Khada'a. Dari kata khoda'a. Khoda'a menipu. Kalau khoda'a, saling menipu. Misalnya seperti itu ya. Sofaha. Saling apa? Bersalaman, berjabat tangan. Saling berjabat tangan. Terakhir, hasada. Saling dengki, hasad. Min syarri hasidin idza hasad. Kita baca tiap
Ustaz. Baca surat Al-Falaq, min syarri hasidin idza hasad. Baik, ada pertanyaan dari Arifin sebelum kita lanjut mentasrif. Boleh antum kerjakan dulu sekarang? Kita kasih waktu antum mengerjakan. Boleh diisi-isi. Arifin, misal kita nemu salah satu kata bahasa Arab menggunakan wazan fa'ala, yang artinya menunjukkan seseorang. Kita tidak bisa mengubah maknanya ke saling. Nah, tadi kita bilang untuk menentukan maknanya harus dirujuk lagi ke kamus. Ya, kenapa? Sebab satu kata tadi bisa memiliki 3 makna, bisa memiliki 4 makna. Untuk menentukan yang mana, Anda tergantung dipakai dalam kalimat apa. Begitu ya teman-teman. Polanya memang sekarang belum ada sampai AI. Mungkin nanti kalau AI sudah canggih, artificial intelligence sudah canggih, mungkin nanti ketemu cara lebih gampangnya ya. Begitu. Iya, syafakillah ya. Semoga yang sakit diberi kesembuhan. Kita lanjutkan sekarang dengan mentasrif. Jadi kalau mau menentukan, diubah Ustaz maknanya. Tergantung ada atau tidak di kamus. Kamus itu udah mengumpulkan riwayat orang Arab terdahulu. Gitu ya. Antum bisa cek kalau untuk kamus, contoh-contohnya misal di almaani.com. Tapi agak sulit memahaminya kalau antum belum menguasai, apalagi yang dari dasar belajarnya belum bisa ya. Pakai Al-Munawwir aja dulu. Almaani.com di situ. Nah, Anda tinggal lihat ketikan kata salah satunya tadi. Asada di almaani.com diketik. Nanti Anda lihat ada contoh-contohnya. Nah, contoh-contoh tadi untuk menunjukkan apakah bisa dipakai lebih dari satu. Kalau contohnya lebih dari satu, berarti bisa dipakai lebih dari satu. Itu ya, dilihat di contoh-contoh. Alhamdulillah dengan almaani.com kemudahan diberikan kepada antum sekalian. Sebab di almaani.com isinya adalah kamus-kamus yang kalau dibeli jutaan rupiah antum beli ya. Dan sulit lagi nyarinya. Kalau antum udah beli satu kamus, nyarinya satu-satu sulit. Dengan ada website ini dimudahkan antum mencari. Isi kamus yang tadi harganya jutaan rupiah, udah antum ada di genggaman antum di HP. Ini dulu zaman saya enggak ada, sekarang udah ada. Mungkin suatu saat ke depan dengan adanya ChatGPT, kalau antum ngikutin perkembangan teknologi, ChatGPT, terus juga bukan GPT, ChatGPT, terus juga artificial intelligence, machine learning segala macam itu ya. Mungkin akan semakin canggih ke depannya. Kita tidak tahu. Apalagi Google setiap tahun memperbarui sistem machine learning untuk translate. Selalu dikembangkan. Machine learning itu mesinnya belajar sendiri, bukan kita manusia yang mengembangkan. Mesinnya belajar untuk dirinya sendiri, teman. Saking canggihnya. Dia bisa belajar dirinya sendiri. Makanya sekarang dengan dunia AI yang semakin canggih, antum ngetik sesuatu langsung berubah jadi gambar yang antum inginkan. Tanpa menggambarnya. Sudah dunia semakin canggih ya. Legal ya teman-teman sekalian. Ini legal. Semoga nanti AI ini bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran sehingga semakin cepat orang bisa belajar. Kita sekarang masuk pada mentasrif syawara. Kita mulai dari fi'il amr. Apa fi'il amrnya? Syawir. Syawir. Bagus. Apa masdarnya? Ini sebenarnya kurang tepat disebut ismul masdar ya. Disebutnya masdar saja. Sebab nanti ada isim masdar sendiri. Ini koreksi untuk buku. Ismul masdar nanti ada sendiri. Beda dengan masdar. Seingat saya begitu. Saya dulu pernah soalnya menjelaskan tentang ini. Perbedaan antara masdar dan isim masdar. Lanjut. Syawara fi'il amr. Syawir. Masdarnya apa? Musyawaratan. Sambil tidak usah saya harokatin mungkin. Anda sudah latihan membaca. Isim fa'il. Musyawir. Berarti apa artinya musyawir? Orang yang bermusyawarah. Orang yang bermusyawarah. Ini syariatkan bermusyawarah ya. Dalam Al-Quran apa bunyinya? Syariat musyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Perkara orang muslimin ditentukan dengan apa? Musyawarah di antara mereka. Musyawarah itu bukan semuanya. Bukan semua sama. Orang gila dengan orang alim disamakan, tidak. Tapi orang-orang tertentu, ahlul hilli wal aqd, yang mereka memutuskan perkara. Bukan semua orang.
Sebab akal orang beda-beda. Ismuz zaman, apa ismuz zamannya? Musyawarun. Al-madi lil majhul. Oke, ini agak beda dikit teman-teman. Perhatikan baik-baik. Syuwira. Syuwira. Tidak ditasydid walaupun hurufnya sama. Bukan syuwira, bukan, tapi syuwira. Kira-kira begitu ya, insya Allah benar lah. Tidak salah insya Allah saya sebut ini. Syuwira. Karena ini termasuk belum antum pelajari, ini namanya fi'il mu'tal, ada huruf illahnya. Lanjut, ba'ada. Fi'il amarnya apa? Oh iya, yang bisa aja. Saya mau tunjuk yang bisa. Siapa yang bisa? Yogi, boleh? Ba'ada. Fi'il amarnya ba'id. Ba'id. Ada di doa apa ini? Doa iftitah gimana? Allahumma ba'id. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Ba'id, jauhkan ya Allah antara diriku dengan kesalahan-kesalahanku. Lanjut, masdarnya? Muba'adatan. Muba'adatan, bagus. Terus? Mulfa'il? Muba'idun. Muba'idun, yang menjauhkan. Ismuz zaman? Muba'adun. Muba'adun, betul. Al-madi lil majhul? Bu'ida. Bu'ida. Jadi teman-teman, untuk yang ini memang nanti dijauhkannya begini. Maksudnya, kalau dijauhkan, al-madi lil majhul kan dijauhkan artinya ya. Kan tadi aslinya begini, ba'ada. Maka ketika dia diubah jadi dhammah, tidak bisa dibaca dhammah dengan alif begini kan? Maka alifnya tadi diubah jadi wawu agar bacaan panjangnya tetap ada. Kan tadi bacanya panjang. Ba'ada. Maka diubah jadi tetap panjangnya tetap ada. Jadi alifnya tadi diubah jadi wawu. Ini termasuk pembahasan fi'il mu'tal. Tapi antum agar tahu dulu, kok fi'il mu'tal, maaf. Ada nanti entah di i'lal atau di mana sekitar itu ya babnya ya, tentang yang ini ya. Bukan fi'il mu'tal, ini bukan jenis fi'il mu'tal, maaf tadi salah saya bilangnya. Syawara itu fi'il mu'tal memang ada wawunya. Yang ba'ada tidak ada, tapi alifnya diubah jadi wawu. Begitu ya. Karena tadi bacaannya panjang. Ba'ada bu'ida. Ya begitu. Kita lanjutkan sekarang dengan versi khada'a. Siapa yang siap di sini? Saya urutkan sesuai yang angkat tangan ya. Boris, silakan. Khada'a. Khada'a. Fi'il amr. Khadi'. Terus. Masdar. Mukhada'atan. Mukhada'ah, betul. Isim fa'il. Mukha'idun. Mukhadi'. 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 Terus. Isim maf'ul, isim zaman. Mukhada'un. Mukhada'. Terus. Madi lil majhul. Khudi'ah. Dipanjangkan ya. Khudi'ah. Khudi'ah. Kita lanjut. Artinya ditipu. Di dalam Al-Quran gimana bunyinya? Yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Ya, tahu ya ayatnya di Al-Baqarah ya, betul ya? Yukhadi'una Allah. Mereka menyangka menipu Allah. Berarti di situ diartikan bukan saling menipu, tapi artinya yang menipu. Sama dengan versi mujarradnya khada'a. Kan yang arti saling menipu. Ini koreksi tadi ya. Tapi bisa jadi ada yang versi saling menipu. Tinggal dicek di kamus. Yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Kok di Al-Baqarah itu di mana? Jadi ciri orang munafik ya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Surat Al-Anfal ya. Saya lupa. Surat Al-Anfal atau Taubah itu? Cek lagi. Taubah atau Al-Anfal, saya lupa ya. Yang hafal mungkin, saya udah lupa teman-teman. Dulu masih ingat. Khudi'a.
Itu dari kata khada'a. Safaha. Kita lanjut ya. Safaha. Siapa di sini? Siap? Angkat tangan yang saya tunjuk ya. Ibu Fatona, boleh? Sofaha, sofih, Safih fi'il amr. Masdar musofahatan, musafahatan. Bagus. Laku musofihun, musof, musafih. Isim zaman musofahun, musafahun. Terus fi'il amr sufih, fi'il madil majhul suf, sufiha. sufih, Gimana Ibu sufih. Fatona? Sekarang lebih gampang ya? Karena udah sering ya? Ya Terbiasa Ustaz, udah? alhamdulillah Alhamdulillah agak terbiasa. terang. Oke. Dulu awal-awal sulit masih ya? Tertati-tati biasa. Seperti Iya. anak yang belajar berjalan. Udah lancar jalannya, dia lari-lari kemana-mana. Kita lanjut sekarang dengan yang angkat tangan berikutnya. Saya urut ya teman-teman ya. Rizky tadi sudah belum? Rizky? Belum ya? Belum, Ustaz. Baik, silakan. Hasada. Hasid. Asid fi'il amrnya. Terus masdarnya Muhasadatan. hasadatan. Betul. Fa'il Mu- Musa muha bentar. muhasid. Muha Isim zaman mustahad. muhasad. Mustahad. Oke, Muhasad. jangan tertukar hurufnya. Oke. Madilil Muhasad. majhul. Eh, Hu Husida. Husida. Oke. Ini adalah tasrifnya insyaallah betul. Untuk syuwira itu harus saya cek lagi ya teman-teman sekalian ya. Untuk tasrif kata syuwira. Di sini saya tidak bisa cek kebetulannya ya. Atau saya harus cek di amtilah tasrifiyah bentar lagi. Saya lupa untuk ngeceknya ya. Ini ada di amtilah tasrifiyah. Kalau tidak salah. Kita lanjutkan dulu dengan menjawab terjemahkan. Terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Coba tiga kata karena ini dikit ya. Yang bisa angkat tangan? Siapa saja yang bisa? Ini kalau malam biasanya lebih banyak yang bisa daripada pagi. Yuk. Mari. Siapa bisa? Menerjemahkan. Badara artinya bersegera ya. Dalam hadis Rasul, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lail. Bersegeralah kalian dalam melakukan amal perbuatan sebab ada fitnah-fitnah yang datang. Baik. Siapa bisa? Badiru, bersegeralah. Sini angkat tangan Rizky duluan. Kita urut sesuai yang angkat tangan duluan ya. Silakan Rizky. Badiru diterjemahkan tiga kata. Badiru. Bersegeralah kalian. Ustaz. Betul. Terus. Badaru. Badiru ini fi'il amr. Terus badaru. Apa artinya? Mereka bersegera. Mereka laki-laki Bersegera. bersegera. Fi'il madi. Terus. Al-mubadarah. Yang bersegera. Kegiatan Bersegera. bersegera. Karena dia Segera. masdar. Masdar. Cara gampangnya pokoknya kalau masdar diartikan kegiatan dah biar gampang. Tiga kata berikutnya. Yang siap di sini angkat tangan. Boris, silakan. La tubadir. La tubadir. Jangan engkau laki-laki bersegera. Betul, ini fi'il nahi. Terus. Yubadiruna, mereka laki-laki sedang bersegera. Oke, betul. Fi'il mudhari'. Terus. Badarat. Dia perempuan telah bersegera. Dia perempuan telah bersegera. Betul. Ini fi'il madhi. Teman-teman sekalian, dengan latihan lama-lama terbiasa antum nih. Coba sekarang 4 kata ya. Yang berikutnya 4 kata. Biar cepat. Hamzah, silakan. Berdiri, bersegeralah engkau perempuan. Fi'il amr juga. Fi'il Terus. amr. Badaro, fi'il madi maklum.
Fi'il madhi Mereka lil- berdua laki-laki telah bersegera. Bagus. La, la tubadirna fi'il nahi. Janganlah kalian perempuan bersegera. Mm-mm. Al-mubadiruna isim Isim fa'il fa'il. Betul. Orang-orang laki-laki, para para orang laki-laki laki-laki yang 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 bersegera. bersegera. Yang Para laki-laki yang bersegera. Saya udah cek di amthilah tasrifiyah nyari yang versi majhul kok. Oh ini ya. Mabni lil maf'ul. Ini fi'il mudhari. Fa'il. Saya udah nyari enggak ketemu ya. Oh ini ada. Fu'ila, fu'ila, fu'ilu. Oke. Tidak ketemu ya teman-teman. Yang versi fa'ala tidak ada di sini. Tapi insya Allah benar yang tadi saya sampaikan ya. Syuwira. Tidak ditasydid insya Allah. Kan syuwira. Karena ada versi kayak gitu juga. Kalau waw ketemu waw, dia tidak ditasydid. Satunya sukun, satunya harokat. Ada yang versi begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, lanjut berikutnya 4 kata. Ibu Lilis. Ya kan? Sabiqu. Ya, Apa sabiqu ini? ber Sama juga ya. apa namanya? Berlomba tapi di sini. Bersegera. Berlomba ya. Berlombalah. Sabiqu berlombalah kalian. Fi'il amr. Sabak ya. Sabak tadi. tadi kamu laki-laki Ya betul. Kamu laki-laki mendahului. Maknanya berarti mendahului. Bisa berlomba, bisa mendahului, tergantung konteksnya. Terus sabak tadi, engkau laki-laki telah mendahului aku. Sabak tadi. Makanya versi masdarnya namanya apa? Musabakoh. Sering dengar ya MTQ apa? Musabakoh tilawat Al-Quran. MHQ Musabakoh hifdzil Quran. Biasa ada di provinsi-provinsi MTQ. Musabakoh artinya perlombaan. Lanjut Ibu Dini. Sabakoh. Dia berdua berlomba. Betul. Dia laki-laki. Fi'il Sabiq ya. Madi. Amr sabiqah. Sabiqon. Bukan kon. Sabiqah. Sabiqo. Kamu berlombalah kamu berdua. Iya, betul. Masya Allah. Siapa lagi ini? Sisa 2 orang lagi yang bisa. Ibu Fatonah? Boleh Ibu Fatonah. 1 lagi. Siapa yang siap? Pak Yayan mungkin? Ntar lagi ya. Siap-siap ya. Silakan Ibu Fatonah. Pak Akroma boleh coba juga. Sabakuna. Mereka laki-laki berlomba bersama mendahului kami. Baik. Berikutnya. La tuqatilu. janganlah kalian membunuh Memerangi mereka. Karena kalian memerangi mereka. Terus qatiluhum. mereka memerangi Perangi mereka. Ini ada di Al-Quran ya. Ayat-ayat tentang qatiluhum. Qatala ini cukup banyak juga di Al-Quran. Ini amar perintah. Perangilah mereka. Perangilah mereka oleh kalian. Baik, sisa 3 lagi. Ganti orang ya. Siapa bisa? Yuk, ikhwan, akhwat boleh. Pak Akroma mau coba? Boleh. Pak Yayan bersangkat tangan? Boleh. Silakan Pak Yayan. Muqatilu hunna. Apa ini? Saya memerangi mereka perempuan. Fi'il mudhari. Saya ya. Fi'il mudhari. Saya memerangi mereka perempuan. Lanjut.
Kutilu. Mm-mm. Perangilah. Bukan, ini madhi lil majhul. Oh, lil majul. Mereka Diperangi. Mereka laki-laki diperangi. Diperangi. telah diperangi. Terus qatalukum. Qatalu. Fa'alu. Perangilah Mereka laki-laki, bukan fi'il amr. Kalau fi'il amr qatilukum. Ini qatalukum. Fi'il madhi. Mereka laki-laki telah Mereka laki-laki memerangi telah memerangi kalian. kalian. Alhamdulillah. Saran saya juga teman-teman nanti ngulangin lagi ini nerjemah ditulis di buku kalau mau cepat bisa. Ya, harus ada mujahadah. Jadi udah belajar mujahadah. Antum kalau tahu para sahabat Nabi dulu mujahadahnya luar biasa. Sahabat Ibnu Abbas sampai tidur di depan rumah Rasul. Ingat saya lupa ya hadisnya ya. Tidur di depan rumah Rasul, menunggu. Kita lanjut ya. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Terimalah mereka. Siapa yang bisa? Boleh semuanya ini ya. Qobala ya Ustaz ya? Qobala. Kita pakai versi fa'ala. Jadi apa? Qabilu. Qabilu. Apa ini? Qabilu. Berarti versi masdarnya apa? Muqabalah. Pernah dengar kata muqabalah di mana? Pertemuan. Kalau daftar kemana? Daftar kuliah ke Madinah ada namanya muqabalah, interview artinya. Tatap muka. Ada interview sebelum bekerja itu namanya muqabalah. Kita lanjut nomor 2. Apa yuk? Siapa yang tahu nomor 2? Ustaz, apa nomor 1 tadi itu ada umumnya Kak Ustaz? Oh iya, terimalah mereka, maaf ya. Qabilhum Salah ini bukan apa qabilu, qabilhum? maaf salah. Terima kasih ya. Qabilhum. Makasih enggak fokus ya. Dari tadi saya mikirkan syuwiro itu benar atau enggak. Dari tadi saya mikirin itu ya. Qabilhum. Takut salah saya, takut mengajarkan yang salah. Tapi insya Allah benar ya, seingat saya itu. Qabilhum. Terimalah mereka. Terima kasih Hamzah. Ini teliti banget Hamzah. Bagus. Nomor 2 siapa bisa? La tusahib. Oke, dari kata sohaba. Nomor 2 kita tulis di sini. La tusahib. La tusahibi. La tusahibi. La tusahibi. Kas. Gini ya. La tusahibi. Jangan kamu perempuan bersahabat dengan yang malas. Gimana itu? Ada kosakata baru sih ya. Dengan yang malas. La tusahibi al-kaslan. Cukup gitu ya. Al-kaslan. Kaslan artinya malas. Tak usah saya tulis di situ. Yang penting antum tahu yang itu tadi. Nomor 3. Udah sulit ya nih. Persahabatan mendatangkan kasih sayang. Ayo gimana? Persahabatannya ada di apa bahasa Arabnya persahabatan? Dari kata sohaba. Berarti apa? Pakai bentuk Sahabat. masdar. Apa masdarnya? Masdar Musahabatan. Al-musahabah. Ta'ti mendatangkan birrahmah. Itu. Tapi antum kan belum belajar ya. Saya tuliskan aja apa-apa. Ta'ti mendatangkan dengan kasih sayang birrahmah atau bil mawaddah bisa juga. Ta'ti birrahmah. La tusahibi al-kaslan. Tulisannya gimana al-kaslan Ustaz? Begini. Al-kaslan. Artinya pemalas. Kayak kalau doa zikir pagi petang apa? Allahumma inni a'udzubika Kasali. kasal ada ya. Doa agar dijauhkan dari rasa malas. Sebab sifat malas bukan sifat seorang muslim yang benar. Mereka laki-laki saling menzalimi. Apa? Yuzalimu. Betul, pakai fi'il mudhari ya, tidak pakai fi'il madhi karena tidak ada kata telah. Dari kata zalama, berarti apa?
limuna, Nah, yudzalimuna. Selesai. Artinya mereka laki-laki saling menzalimi. Kita lanjut. Nomor 5. Nah, sulit nih. Apa saling menghina ini? Salah kamu. Boleh lihat di buku karena banyak sekali ya. Saling menghina ini ada banyak versinya. Boleh lihat di kamus Pakai belakang. dengki boleh nggak? Kenapa? Pakai kata dengki itu. Iya, saling Kata menghina. apa Apa namanya? menghina? Saling menghina di versi buku ini. Tidak ada tadi ya? nggak ada. Ada banyak Ada. sebenarnya ini versinya. Tadi Saya bisa pakai kata oh, ataba. Itu juga bisa. Salah satunya ya. Ataba. Saya tulis di samping sini. Ataba. Artinya saling menghina. Dan ada versi yang lain. Banyak banget versi untuk saling menghina. Kalau di Al-Quran apa itu? Di surat yang khusus tentang itu? La yaskhar qaumun min qaumin. Qaumin asa yakunu. Bukan ya? Itu pakai la yaskhar. Sakhara itu juga menghina. Ini pakai ataba saja. Ini juga memiliki arti saling menghina. Apa berarti? La tu'atib. La Tu'atibu. tu'atibu. Jangan kalian saling menghina satu sama lain. La tu'atibu. Ini bentar saya cek lagi di kamus, takut salah. Ataba, ingat saya itu ya, bisa juga untuk saling menghina. Atau yang dimaksud menghina saja. askurukun. Sebenarnya kalau menghina ada istahza'a, ada ihtaqara, ada sabba, syatama. Mungkin syatama. Coba saya cek syatama ya. Syatama itu juga menghina. Syatama. Saya cek di kamus dulu. Iya betul. Yang syatama yang benar ya. Ataba ini tadi saya cek artinya lebih kepada mirip dengan menghina juga, tapi yang lebih tepat lagi yang syatama. Ataba itu semacam menyalahkan gitu ataba. Tapi kalau syatama ini benar-benar menghina. Maaf ya dikoreksi. Syatama. Ini benar-benar nih. Saya bacakan dari kamusnya ya. Syatama artinya syatama kullum minhumal akhar. Satu dengan yang lain saling menghina. Berarti gimana? Janganlah kamu saling menghina. La tusyatimu. La tusyatimu. Ini yang benar ya. Banyak banget kalau versi menghina teman-teman. Sebab orang Arab dulu ada saling menghina dengan syair ya. Jadi kosakata menghina itu banyak sekali di bahasa Arab. Nomor 6. Mereka perempuan saling bersyukur. Apa? Syakir. Karena. Tapi pakai versi mudhari karena tidak ada kata telah. Berarti? Yusyakirna. Nomor 7. Yuk kita percepat. Ntar lagi udah tinggal 10 menitan. Mereka saling bersabar. Yusabiruna. Bisa diartikan saling di sini ya. Kita lanjut. Nomor 8. Saling bersabarlah kamu sekalian. Sabiru. Nomor 9. Mereka berdua perempuan saling bertengkar. Pakai fi'il mudhari tetap tidak ada kata telah. Berarti apa bertengkar? Di antaranya khosoma. Antara makna bertengkar itu saya sambil cek lagi di kamus ya. Khosoma yang saya hafal. Iya betul ya. Khosoma adalah memiliki saling bertengkar. Mukhasomah, pertengkaran. Kita tulis di sini berarti apa? Mereka berdua perempuan saling bertengkar.
nih. Khosoma. Pakai mudhari. Pakai fi'il mudhari ya. Maaf salah. Apa berarti? Tu depannya karena perempuan. Yukhosima. Tukhosimani. Nomor 10. Mereka perempuan saling menghargai. Apa ini saling menghargai ya? Kalau di versi yang ini ya. Ada banyak sebenarnya. Bisa qaddara. Tapi nanti dia pakai fa'ala. Menghargai. Qaddara bisa. Berikan takdir. Menghargai. Pakai syukur boleh nggak tuh? Syukur. Bentar, saya coba cek qaddara. Mungkin benar qaddara bisa juga. Seperti kata qaddara. Iya, qaddara di sini juga sebenarnya mirip maknanya dengan qaddara. Bisa diartikan menyerupai dengan saling atau membalas dengan yang setimpal. Itu qaddara. Mirip dengan menghargai ya, tapi kurang tepat. Ada sebenarnya teman-teman di akhir di kamusnya. Kebetulan bukunya saya tidak ada ini. Sudah saya jadikan PDF bukunya. Mereka Nggak ada, perempuan Ustaz. saling menghargai. Siapa yang menemukan di kamus? Mungkin ada? Kalau versi Arab yang lain saya tahu qaddara tapi bukan pakai wazan ini. Pakai wazan fa'ala. Qaddara yuqaddiru itu menghargai. Sambil cek-cek lagi hafalan saya. Mereka perempuan saling menghargai, saling menghormati. Bisa juga ihtarama tapi bukan wazan ini. Ihtarama menghormati. Terus Iya, Kodaro. kenapa Bu? Syarafah enggak juga bisa. Kodaro Ya? di sini. Kodaro Iya. ya Bu ya? Sama ya? Iya, Itu di kamus belakang. ya, Kodaro. Betul, ya, Kodaro. Betul saya. Alhamdulillah betul. Karena dia sama dengan Qaddara. Makanya kalau antum melihat piagam penghargaan, bahasa Arabnya adalah syahadatu takdir. Pakai wazan Qaddara yuqaddiru takdiran. Piagam penghargaan. Syahadah, piagam, takdir, penghargaan. Qadara. Mereka saling menghargai. Berarti apa? Qadirna. Yuqadirna. Betul. Alhamdulillah betul ya. Saya pakai hafalan aja dari tadi. Ini tidak ada saya persiapkan sama sekali. Pokoknya pakai hafalan-hafalan aja. Kita untuk melihat di sini di latihan 3 itu adalah jawaban-jawabannya. Semoga betul ya. Insyaallah betul. Tidak salah kok. Ini sudah yakin betul. Tadi yang saya masih ragu yang syuwira itu masih ragu. Yang sisanya semuanya insyaallah sudah yakin semuanya betul. Kita sekarang tinggal ringkasan. Ringkasan ini semua oleh pengarang disebutkan ya sebagai penutup materi. Di halaman 26 dikumpulkan jadi satu semua tasrif yang tadi kita sebut dengan tasrif asli alias sudah saya gabungkan di tabel berikut. Af'ala yuf'ilu if'alan wa muf'alan fahuwa muf'ilun wa dhaka muf'alun af'il la tuf'il. Begitu juga. Fa'ala yuf'ilu taf'ilan taf'ilatan ini ya. Sekarang kita langsung mengerjakan latihannya saja. Cuman satu latihan. Sebutkan sighat bentuk dari kata-kata di bawah ini. Boleh sambil lihat buku atau tabel tadi. Ya. Sebutkan sighatnya. Kita mulai dari al-musyriku. Terus selesai materinya, udah selesai. Tinggal 7 menit lagi. Semoga cukup. Bisa dijawab bersama-sama ya. Yang tahu silahkan bersuara. Jangan takut salah. Al-musyriku. Apa sighahnya? Isim fa'il. Fa'il. Isim? Isim fa'il. Fa'il. Atau mungkin saya tulis pakai bahasa Indonesia aja. Biar gampang buat teman-teman yang pemula. Israfan. Lihat buku boleh. Apa sighahnya? Masdar. Masdar. Ini enak kalau antum sambil megang tabelnya sambil dilihat apa ini. Bidaron. Ayo, apa ini? Masdar. Masdar juga dari kata badara, bersegera. Aslih. Amr. Amr dari af'il. Bagus. Al-muhsinina. Dari kata ahsana. Muhsin. Berarti isim Fa'il. fa'il. Wa qatilu fi sabilillah. Madi. Fi'il? Madi. Bukan madi. Kalau madi wa qatalu. Oh iya, amr. Amr. Amr lil jam'i. Kita cuma sebutkan sighahnya ya. Ini namanya sighah teman-teman. Bentuk ini semua tadi. Tasrif asli nama-namanya adalah sighah. Fi'il amr, fi'il nahi, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, dan kawan-kawan.
Akhrijuhum. Amr. Amr. Fi'il amr. Bagus. Af'il. Ya. Kalau akhrajukum, jadi Madi. tadi akhri, ini jadi akhra. Fi'il madi. Af'alu. Terus salah itu harusnya gimana ini? Bukan litakmilu harusnya. Litukmilu, dikoreksi bukunya. Litukmilu. Apa ini Mudhari. litukmilu? Mudhari. Mudhari atau di sini apa? Amr lil Amr. ya fi'il mudhari kena lam amr ya. Kita tulisnya fi'il mudhari saja. Fi'il mudhari terkena lam amr. Lam amr ini lam perintah. Agar hendaklah kalian menyempurnakan. Litukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Di ayat Al-Qur'an ya. Enak loh kalau antum ada banyak hafalan ayat Al-Qur'an insyaallah langsung nyambung dengan ayat-ayat tadi. Yubaddilunahu. Mudhari. Mudhari. Dari kata apa ini? Baddala. Baddala yubaddilu. Baddilu. Mengganti. Baddala mengganti. Takhfif. Dari kata apa? Masdar. Masdar dari kata khaf. Dar. Khaffafa. Meringankan. Khaffafa. Meringan. Oh, masih banyak ini. Yuk kita percepat aja. La yukhaffafu. Mudhari. Bukan amr ya, Mudhari. walaupun ada la, karena lanya bukan larangan. Mudhari Mudhari. majhul. Khaffafu. Faddaltukum. Madi. Fa'altukum. Apa? Madi. Madi lil ma'lum. Tahhira. Amar. Fa'il. Berarti apa? Amar. Amar. Bagus. Perintah. Sucikanlah. Wathiyabaka fatahhir. A'anzartahum. Dari ayat Al-Quran ini semua. Madi. Anzartahum. Anzartahum am lam tunzirhum. Apa anzartahum? Madi. Kalian memberi peringatan. Sama saja kamu kasih peringatan atau enggak dikasih peringatan. Bebal sama. Lam tunzirhum. Apa ini? Mudhari. Mudhari. Dari kata apa? Anzara. Anzara af'ala. La tunzirhum. La tuf'ilhum. La yubsirun. Apa ini? Mudhari. Mudhari. Dari kata absara. Mana yang lain ini? Tinggal Ibu Lilis. Yang lainnya proses ya, enggak apa-apa ya. Masih belum bisa, enggak apa-apa. Pelan-pelan. Tapi kalau bisa menjawab, yang bisa. Ambihum. Apa ini? Amar. Af'il. Fi'il. Amar. Amar. Perintah. Allamtana. Madi. Fi'il madi. Fa'ala. Mana ini yang lain? Kok tinggal satu orang? Coba Ibu Lilis menjawab dulu ya. Kita lihat yang lain. Iya. Bisa enggak nih? Biar nanti teman-teman bisa juga. Yudzabbihuna. Fi'il apa ini? Dari Mudhari. Oke. Ibu Lilis pemeriksa aja ya. Kalau salah jawabnya dikoreksi. Baik. La tumsikuhunna. Ini apa? Nahi. Fi'il nahi. Larangan. Jangan kalian dari kata amsaka yumsiku. Menyentuh. Lanjut. An yunazzala. Mudhari majhul. Bayyanu. Ilamar. Bukan. Amar bayyinu. Fa'alu. Apa? Madi. Al-musakhkhar. Dari kata sakhkhara yusakhiru. Zaman makan. Ya, bisa isim maf'ul, isim zaman, isim makan, semua betul. Kita tulis yang sini maf'ul aja. La tubashiruhunna. Ini gampang langsung ketahuan. Apa? Nahi. Kalau ada la-nya di depan gitu, terus jazm udah. Lil mutallaqat di Al-Quran. Dari kata? Lil mutallaqat. Dari kata apa ini? La mentalak. Lil mutallaqat. Apa ini? Isim Masdar saja. Isim maf'ul. Wanita-wanita yang ditalak. Objek. Isim maf'ul. Wanita-wanita yang ditalak.
Ini ayat-ayat Al-Quran teman-teman kalau antum lihat ya. Ini isinya ayat-ayat Al-Quran semua. Mubashirin. Di Al-Quran ini juga. Mubashirin. Itu Al-Quran semua ya. Para pemberi kabar gembira. Dari ayat Al-Quran ini kalau antum lihat semuanya. Isim Fa'il. fa'il. Munzirin. Fa'il. Isim fa'il juga. Ayat Al-Quran ini teman-teman. Imsak. Di ayat tolak ini. Fa imsakum bima'ruf. Apa imsak? If'al. Masdar. Dar. Artinya menahan imsak. Tasrih. Ayat tolak juga ini. Sarroha yusarrihu tasrihan. Af'ilan apa? Masdar. Ahsinu. Af'ilu. Amar. Fi'il amar. Zuyyina. Madi. Majhul. Artinya dihias. Menghiasi. Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Dihiasi kepada manusia mencintai syahwat. Ukhrijat. Amar. Ukhrijat linnas. Fi'il amr. Fi'il amr. Fi'il madi maaf. Lil majhul. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Ta'wilahu. Dari kata taf'il berarti apa? Masdar ta'wil. Mutahharah. Dari kata tahhara. Berarti apa? Fa'il. Isim maf'ul. Musallamah. Dari Maf'ul. kata sallama. Isim maf'ul juga. Terus fabashshirhum. Dari kata basyara. Fi'il amar. Pokoknya teman-teman kayak gini. Fabashshirhum. Antum tahu fa ini artinya maka. Hum artinya domir. Berarti sisanya hanya basyir ini saja. Bedakan, kalau bisa membedakan mana domir, mana bukan domir, langsung tahu akar katanya apa. Sering dan menghafal tasrif tadi sambil lihat buku juga boleh. Maka bisa. Mutahhiruka. Isim fa'il. Isim fa'il dari kata tahhara. Ini akar katanya. Isim fa'il. Terakhir nih, satu baris terakhir sudah selesai. La tu'akhidna in nasina au akhta'na. Doa. Akhir surat Al-Baqarah. Akhadha yu'akhidu. Aslinya begini. Akhadha. Berarti apa ini? Fa'ala. La tu'akhidna. Berarti apa? Nahi. Jangan engkau ambil kesalahan. La tabdila. Di kalimatillah. Masdar. Tidak ada pergantian untuk kalimat-kalimat Allah. Tartilan. Masdar juga. Warattilil Qur'ana. Apa di Al-Quran? Tartila. Baca Al-Quran dengan tartil. Pakai nada. Pelan-pelan. Bukan seperti baca teks. Baca Al-Quran itu beda. Itu perintahnya di Al-Quran ya. Jadi yang bilang baca Al-Quran pakai nada itu dari mana dalilnya ini? Warattilil Qur'ana tartila. Ditartil. Yukhadi'una. Fi'il apa? Mudhari. Majhul. Bukan lil majhul tapi, ya. Lil ma'lum di sini. Kalau yukhada'una baru lil majhul. Sebelum akhirnya dal, bukan ain ya. Karena wawunya ini adalah dhamir. Terus la tufsidu Nahi. ardi ba'da islahiha di Al-Qur'an ya. Nahi, jangan kalian merusak setelah diperbaiki. Afsada yufsidu dari kata afsada. Afsada artinya merusak dari fi'il mujarrad fasada. Apa arti fasada? Rusak. Rusak adalah intransitif, nggak pakai objek. Afsada merusak adalah transitif pakai objek. Materi tentang af'ala. Ini ringkasan dari semua materi sebelumnya. Dengan latihan-latihan saja, dan besok insya Allah kita baca ini lengkap, semua wazannya ini dibaca saja. Kalau rutin dibaca setiap pertemuan maka insya Allah bisa hafal. Ya, yang penting rutin dibaca.
Kita tutup dulu pertemuan kali ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka pertemuan selanjutnya masuk pada bab Thulathi Mazid 3 ditambah 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah 35 menit pertemuan ya barusan. Lebih 5 menit.